Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi thayyibin at-tahirin ajma'in. Amma ba'du. Setelah kita membahas hal-hal yang berkaitan tentang wudu, sampailah pembahasan kita tentang mandi wajib. Nah, mandi wajib adalah mandi yang diwajibkan untuk setiap orang muslim dan orang muslimat, seorang muslim dan seorang muslimat yang yang terdapat di dalamnya yang terdampak dari penyebab-penyebab untuk diwajibkannya mandi. Lah, di dalam kitab Safinatun Najah diterangkan bahwasanya hal-hal yang menyebabkan mandi wajib itu ada 6. Yang pertama adalah ilaju hasyafah fil farji. Hal yang menyebabkan mandi wajib yang pertama adalah ilajul hasyafah fil farji. Ketika bertemunya hasyafah dengan farji seorang perempuan. Hasyafah ini apa? Hasyafah ini hasyafah ini adalah kepala penis. Jadi ilaju ini ketika kepala penis sudah hilang dari pandangan mata, masuk ke dalam farji seorang perempuan. Maka ketika hasyafah tersebut sudah masuk ke dalam farji seorang perempuan, maka diwajibkanlah mandi wajib untuk keduanya. Meskipun seorang laki-laki itu belum sampai mengeluarkan mani. Tidak sampai keluar mani, tapi ketika sudah masuknya hasyafah ke dalam farji seorang perempuan, maka ketika itu pula dua-duanya ini wajib untuk mandi wajib. Itu yang pertama, ketika masuknya hasyafah ke dalam farji seorang perempuan dan ketika itu pula hasyafahnya sudah hilang dari pandangan mata dan masuk ke dalam farji tersebut, maka meskipun tidak keluar mani tetap wajib untuk mandi. Seperti itu. Jadi yang pertama, hal tersebut bertemunya hasyafah dengan farji seorang perempuan. Yang kedua adalah wal khurujil mani, keluarnya mani disengaja ataupun tidak disengaja. Keluarnya mani disengaja ataupun tidak disengaja. Maupun dengan disebabkan mimpi basah ataupun yang lainnya. Jadi ketika seorang laki-laki itu mengeluarkan mani, maka ketika itu pula dia sudah diwajibkan untuk mandi. Nah, perlu kita ketahui, mani ini apa? Sperma ini bagaimana bentuknya? Ciri-cirinya bagaimana? Lah, kita harus tahu, kita harus membedakan antara mani dan bukan. Sedangkan di alat kelamin laki-laki itu bisa keluar 4 cairan. Yang pertama itu adalah urin, kencing. Kencing ini hukumnya najis, tapi tidak mewajibkan mandi wajib. Tidak menyebabkan hadas besar, hanya menyebabkan hadas kecil, seperti itu. Nah, kencing ini hukumnya najis tapi tidak mewajibkan mandi wajib. Itu cairan yang pertama. Cairan yang kedua adalah madi. Madi ini biasa disebut cairan praejakulasi ataupun cairan yang warnanya bening tapi kental, biasanya keluar ketika kita sedang bersyahwat. Nah, itu namanya madi. Madi ini hukumnya sama seperti kencing, najis tapi tidak mewajibkan mandi wajib, seperti itu. Jadi yang kedua madi. Madi ini najis dan tidak mewajibkan mandi wajib. Yang ketiga adalah wadi. Wadi ini hampir sama seperti madi, cairan yang bening, juga kental, tapi biasanya keluar ketika kita sedang kecapean. Biasanya keluar sendiri seperti itu. Jadi wadi ini hampir sama seperti madi, cairan yang bening dan kental, dan biasanya keluar ketika kita sedang kecapean. Berbeda dengan wadi yang ketika kita sedang bersyahwat, itu wadi. Lah, yang keempat adalah mani tadi. Mani ini adalah dijelaskan dalam kitab ini, ciri-ciri mani itu bagaimana? Ciri-ciri mani itu adalah cairan yang berwarna putih kental, yang keluarnya biasanya tersendat-sendat dan baunya seperti bau pandan atau sedikit amis, dan ketika keluar itu menyebabkan rasa yang enak, dan setelah keluar
biasanya orang yang setelah keluar mani ini biasanya merasa lemas, kelelahan atau lemas. Jadi itu mani. Jadi ciri-ciri mani seperti itu. Nah, hukum mani ini suci. Hukum mani ini suci, tapi mewajibkan mandi wajib. Seperti itu. Jadi itu mani. Jadi yang kedua, sebab wajib mandi yang kedua adalah keluarnya mani. Jadi ketika seorang laki-laki itu keluar mani, maka ketika itu pula dia sudah wajib mandi wajib. Seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah haid. Haid ini hanya khusus untuk perempuan. Perlu diketahui, haid itu adalah darah yang keluar dari aksor rahim, dari rahim yang paling dalam. Itu darah haid. Biasanya keluar setiap 30 hari satu kali. Satu kali dalam 1 bulan maksudnya. 1 bulan itu keluarnya biasanya 1 kali. Lah, haid ini masih ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, karena dalam darah yang keluar dari wanita itu ada 3 jenis. Yang pertama haid, yang kedua nifas yang akan kita bahas nanti, dan yang ketiga adalah istihadah. Lah, haid itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, darah haid bisa dikatakan darah haid apabila yang pertama memenuhi syarat haid, yaitu pertama, keluarnya darah haid minimal dari seorang perempuan yang sudah berusia 9 tahun Hijriah. Maka ketika seorang perempuan belum masuk ke angka 9 tahun Hijriah, maka darah tersebut tidak bisa dikatakan darah haid. Yang kedua, minimal keluar darah haid harus berdurasi 1 hari 1 malam atau 24 jam. Maka ketika darah tersebut tidak sampai 24 jam, masih belum bisa dikatakan darah haid. Yang ketiga, masa keluarnya tidak boleh melebihi 15 hari. Jadi ketika umpama seorang perempuan itu keluar darah haid dan durasinya lebih dari 15 hari, maka sudah bisa dipastikan itu bukan darah haid, tapi darah istihadah. Nah, tentu untuk menghitung darah haid dan istihadah ini kita perlu pembahasan yang lebih panjang. Mungkin kita akan bahas di bab selanjutnya. Jadi ketika seorang perempuan itu sudah keluar haid, maka wajib untuk dirinya mandi wajib ketika darah haidnya sudah berhenti. Perlu digarisbawahi, ketika darah haidnya sudah berhenti. Ketika belum berhenti, maka dilarang untuk mandi wajib ataupun wudhu. Seperti yang sudah kita terangkan kemarin pada syarat-syarat sah wudhu, seperti itu. Ketika seorang perempuan itu sudah suci dari haidnya, darah haidnya sudah berhenti, maka wajib untuk mandi wajib sebelum melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, seperti sholat, tawaf, dan yang lainnya. Yang keempat itu adalah nifas. Nah, nifas ini juga termasuk darah yang keluar dari seorang perempuan. Tapi apa beda dengan haid? Beda. Nifas itu adalah darah yang keluar ketika seorang perempuan sudah mengalami masa persalinan atau melahirkan. Meskipun anak yang keluar masih belum berbentuk anak, tapi meskipun sudah berbentuk daging, tapi ketika seorang daging tersebut sudah keluar dari seorang perempuan ataupun yang bisa disebutkan keguguran, dan keluar darah ketika masa keguguran tersebut, ketika setelah masa keguguran tersebut keluar darah, maka darah tersebut tetap dihukumi darah nifas. Seperti itu. Darah yang keluar ketika sudah mengalami masa persalinan. Lah, darah nifas itu minimal berapa? Darah nifas minimal keluarnya 1 tetes. Minimal keluarnya 1 tetes. Dan maksimalnya kebiasaan seorang perempuan itu mengeluarkan darah nifas biasanya 40 hari. Seorang perempuan mengeluarkan darah nifas itu biasanya 40 hari. Sedangkan maksimal seorang perempuan itu bisa mengeluarkan darah haid maksimal adalah 2 bulan atau 60 hari, seperti itu. Itu nifas dan haid. Seperti itu. Jadi ketika seorang perempuan keluar darah haid ataupun nifas, haid ini biasanya seorang perempuan itu biasanya keluar darah haid itu 6 sampai 7 hari. Ketika minimalnya 24 jam. Ketika paling maksimal 15 hari kan.
Kalau nifas itu minimal 1 tetes, biasanya 40 hari dan maksimal 2 bulan atau 60 hari, seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu adalah wiladah. Wiladah ini apa? Wiladah yaitu melahirkan. Jadi melahirkan untuk seorang perempuan ketika dia sudah melahirkan, meskipun yang keluar belum berbentuk bayi, masih berbentuk daging, maka tetap dianggap melahirkan. Maka wajib mandi ketika darah nifasnya sudah berhenti. Seperti itu. Karena biasanya seorang perempuan ketika sudah melahirkan, tidak selang beberapa lama langsung keluar darah nifas. Meskipun cuma 1 tetes, itu tetap dihukumi darah nifas. Maka tetap wajib mandi. Maka biasanya seorang perempuan ketika sudah melahirkan, biasanya mandi wajibnya dilaksanakan ketika darah nifasnya sudah berhenti. Seperti itu. Biasanya. Tidak menutup kemungkinan ada kasus ketika seorang perempuan sudah melahirkan, lah kok tidak keluar darah nifas. Ya harus mandi. Tapi ketika sudah sebelum berselang 15 hari dari hari kelahiran, keluar darah, umpama hari Senin seorang perempuan melahirkan. Ternyata Selasa, Rabu, Kamis tidak keluar darah, maka wajib mandi. Hari Senin itu wajib mandi, dan Selasa, Rabu, Kamis ini sudah wajib sholat. Lah ternyata hari Jumatnya keluar darah. Lah darah tersebut tetap dihukumi darah nifas. Tidak wajib mandi, tidak wajib puasa, seperti itu. Tapi tetap mewajibkan mandi wajib ketika darah nifasnya sudah berhenti. Seperti itu. Yang kelima adalah melahirkan. Yang keenam terakhir adalah meninggal. Jadi salah satu hal yang mewajibkan mandi yaitu meninggal dunia. Tentulah yang mandi bukan jenazahnya sendiri, tapi dimandikan oleh orang lain. Karena salah satu furudul kifayah dari seseorang yang meninggal adalah memandikan mayat tersebut. Karena yang wajib untuk kita kepada seseorang yang meninggal ketika dia itu orang muslim dan tidak meninggal ketika di dalam medan jihad, itu ada 4 hal yang diwajibkan untuk kita, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Jadi 6 hal tersebut adalah hal yang mewajibkan kita mandi. Yang pertama adalah bertemunya hasyafah dengan farji seorang perempuan. Yang kedua itu adalah keluarnya mani. Yang ketiga adalah haid. Yang keempat nifas. Yang kelima melahirkan. Dan yang keenam adalah meninggal dunia. Mungkin pembahasan kita selesai pada hari ini. Kita akan lanjut di waktu yang akan datang. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.